Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ba'. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Fa marhaban bikum wa ahlan wa sahlan bi barnamijina al-jadid. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sejak dari dahulu sampai sekarang, di antara daripada masalah yang senantiasa dipersoalkan atau dipertanyakan itu tentang wanita uzur masuk ke dalam masjid atau masuk ke masjid, dan juga wanita uzur, wanita dalam keadaan menstruasi membaca Al-Quran, mengangkat atau memegangnya. Jadi suatu perkara yang patut tersemat dalam benak ingatan dan terpatri di dalam hati tiap individu muslimah itu adalah Al-Quran itu tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Dia mempunyai beberapa kelainan hukum. Tidak boleh dijual belikan, atau ulama mengatakan makruh untuk kita memperjualbelikan Al-Quran, tidak sebagaimana dengan yang lain. Kemudian yang kedua, tidak boleh dipegang, tidak boleh diangkat oleh wanita dalam keadaan uzur, dalam keadaan men, atau juga laki-laki dalam keadaan janabah. Dan juga tidak boleh dibaca dalam keadaan uzur atau oleh laki-laki dalam keadaan junub. Jadi kalau kita membuat satu perbandingan, di antara daripada perkara yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan kepada laki-laki, kepada perempuan dalam keadaan junub itu adalah membaca Al-Quran ataupun juga masuk ke dalam masjid. Khair, bagus. Sekarang kalau kita membanding-bandingkan antara janabah dengan haid, kira-kira keadaan yang mana yang lebih parah ataupun juga yang lebih berat? Kalau pada waktu dalam keadaan junub saja tidak diperkenankan kepada laki-laki dan perempuan untuk masuk ke masjid dan juga untuk membaca Al-Quran, bagaimana kira-kira dalam keadaan haid atau nifas? Itu keadaan yang lebih berat daripada keadaan kita di waktu kita dalam keadaan junub. Kita di waktu dalam keadaan junub masih boleh puasa. Jadi katakan saja seorang termimpi di siang hari Ramadan, di siang hari puasa, terus sampai keluar air suci, sampai keluar air mani, itu tidak membatalkan puasanya. Tapi tidak demikian hanya dengan perempuan yang haid. Kalau seandainya pada detik-detik terakhir, 5 menit terakhir sebelum dia berbuka puasa ternyata keluar darah haid, seketika itu juga puasanya batal. Tidak ada larangan seorang laki-laki menceraikan istrinya di waktu dalam keadaan junub. Tapi ada larangan daripada hadis, laki-laki tidak boleh menceraikan istrinya di waktu dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan uzur. Begitu juga dengan perempuan tidak boleh minta cerai dengan suaminya pada waktu dia dalam keadaan uzur. Jadi daripada perbandingan yang saya sebutkan tadi itu, kita dapat menyimak betapa besarnya yang namanya al-haid wan nifas, itu dengan istilah fuqaha disebut dengan al-hadatsul akbar, hadas besar. Jadi hadas besar dengan haid dan nifas yang dirincikan dan dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih tentang bagaimana hukumnya wanita di waktu dalam keadaan uzur membaca Al-Quran. Ulama kita dalam pendapat yang mu'tamad mengatakan tidak boleh, hukumnya haram. Kenapa? Sebab kita tidak boleh menyamakan Al-Quran dengan puisi, dengan kasidah, dengan lagu, atau juga dengan madaih, dengan madaih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau kasidah silakan saja, ya hanana, ya hanana, tidak ada masalah. Tapi kalau yang dibaca itu adalah lantunan daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dalam keadaan udzur, yang kalau pada waktu kita bersalawat, sebanyak apapun salawat yang kita salawatkan, itu dengan kita mendapatkan pahalanya secara global. Pahala kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, pahala kita menyanjung dan memuji. Tapi kalau pada waktu kita baca Al-Quran, tiap huruf yang kebaca, kita mendapatkan 10 kebaikan di sisi Allah Jalla wa'ala. Daripada 10 menjadi kepada 700. Daripada 700 bergantung kepada ketulusan dan keikhlasannya, itu sampai kepada jumlah bilangan yang tidak dapat dihitung. Jadi saya menghimbau, baik itu kepada akhwat yang udzur di waktu mereka melibatkan diri dalam menghafal Al-Quran, atau juga dengan muslimah lainnya, Al-Quran tidak boleh disamakan dengan bacaan-bacaan yang lain. Al-Quran tidak boleh dibaca
Kalau target kalian membaca Al-Quran itu adalah untuk menghafalnya, mudah-mudahan pada suatu ketika nanti kalian akan menjadi hafizah, akan menjadi orang yang hafal Al-Quran. Apakah kira-kira dengan matlamat yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan harapan yang baik, dengan bacaan yang baik, itu untuk menghafal kitabullah, untuk menghafal Al-Quranul Karim, agar menjadi ahlullahi wa khassatuh, justru itu menjadi sarana atau menjadi wasilah untuk kalian menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalaulah dikatakan hadisnya dhaif, oke, kalau berbicara tentang hadis itu dhaif, dia juga ada pendapat di sana, juga ada pendapat yang mengatakan hadis itu kuat daripada beberapa buah riwayat. Di samping dengan kias aulawi yang kita sebutkan tadi, kepada orang junub saja tidak boleh yang hadasnya urutannya di bawah daripada hadas haid. Kalau dengan junub tidak boleh masuk ke masjid dan juga membaca Al-Quran, bagaimana kira-kira dengan perempuan yang hadasnya lebih besar? Satu. Kemudian yang kedua, pertimbangan yang kita ingin kongsikan, kalau memang matlamatnya itu adalah untuk mendapatkan ganjaran pahala, atau tujuannya adalah untuk kita menghafal Al-Quranul Karim, maka kita tidak mau kalau sampai tujuan yang baik tadi itu untuk menghalalkan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau dengan bahasa cabaran, adakah kira-kira dalil yang mengatakan boleh-boleh saja perempuan di waktu menstruasi untuk membaca Al-Quran atau juga masuk ke dalam masjid. Dan mudah-mudahan jangan disalahpahami, perempuan tidak boleh masuk ke dalam masjid itu bukan dikenakan karena khawatir darah akan menetes. Tidak, itu bukan karena itu. Keadaannya karena dia udzur itulah yang tidak membolehkan dia masuk. Jadi misalnya tidak boleh sembahyang, tidak boleh puasa, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh diceraikan sama suaminya. Itu baik pada udaranya lagi sedang mengalir ataupun juga tidak. Kalau seandainya ikut pandangan dan itu pandangan yang salah. Saya pernah mendengar fatwa semacam itu daripada ustazah atau dari sebagian daripada teman-teman kita yang mengatakan kalau memang dia pakai softtek atau pakai tuala perempuan, asalkan masjid terjaga, jadi tidak akan tercemarkan dan juga tidak akan terkotori, khair-khair saja, oke. Enggak. Dia bukan cerita terkotori atau tidaknya. Kalau perempuan itu pakai softtek 13 lapis sekalipun, kalau dia pakai tuala, handuk mandi, dia tempelkan situ sampai darah tidak keluar, tetap hukumnya haram. Misal seperti puasa, apakah kalau pada waktu darah tidak keluar, dia boleh puasa, boleh sembahyang, boleh diceraikan? Tentunya tidak. Nah, begitulah juga tentang masuk ke dalam masjid, yang walaupun dia dapat menjaga kebersihan masjid dan tidak akan ternodai kesucian, keagungan dan kemuliaan masjid, dia dalam keadaan udzur itu sebagai satu penodaan, pencemaran terhadap kemuliaan rumah Allah Jalla wa'ala. Begitu juga dengan kalamullahi Jalla wa'ala. Kalau pahala yang kita dambakan, kalau hafal Al-Quran yang kita targetkan, maka kita berharap kepada orang-orang yang bakalan akan menjadi hafizah, lebih komitmen, lebih istiqomah, lebih berhati-hati, dan lebih berwaspada, dan juga lebih tamasuk, lebih berpegang teguh dan penatik dengan hukum-hukum hakam, dengan hukum hakam Allah Jalla wa'ala. Hadza wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.